Halo teman-teman, nama saya Stella Novianti, saya dari Universitas Internasional Batam, NPM saya 2142079 dari kelas Agama Buddha 1 BUMK. Hari ini akan menjelaskan video ajakan toleransi dan kerukunan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan atau pluralisme agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan di negara-negara di dunia pada umumnya. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama sebelum tahun 2014, terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan sebagai masyarakat Indonesia yang tidak atau kurang toleran. Hal ini masih mendapatkan sorotan dari berbagai lembaga internasional seperti UN Human Rights Council, ASEAN Human Rights Commission, US Commission on International Religious Freedom, dan sebagainya. Gejala tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokratis yang lainnya, termasuk negara-negara barat yang selama ini masyarakatnya dikenal sangat toleran. Secara sosiologis, hal ini merupakan ekses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Dalam interaksi ini bisa terjadi hubungan integrasi, damai, dan kerjasama. Tetapi bisa juga terjadi prasangka, ketegangan, persaingan, intoleransi, konflik, dan bahkan diintegrasi. Yang terakhir ini terjadi jika yang ditonjolkan dalam interaksi itu adalah politik identitas secara eksklusif. Politik identitas ini kini tidak hanya diekspresikan sebagai perjuangan kelompok minoritas seperti ketika istilah ini dimunculkan pada awal 170-an, tetapi juga oleh sebagian kelompok mainstream atau mayoritas untuk mempertahankan identitas mereka mewarnai kehidupan masyarakat. Teori toleransi dan kerukunan. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Namun, Susan Mendus dalam bukunya Toleration and the Limit of Liberation membagi toleransi menjadi dua, yakni toleransi negatif dan toleransi positif. Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya masyarakat cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Yang kedua menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain. Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan. Jadi, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Dan dalam kenyataannya, hubungan antar pemeluk agama di Indonesia selama ini sangat harmonis. Hanya saja, di era reformasi yang notabene mendukung kebebasan ini, muncul berbagai ekspresi kebebasan, baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, faham keagamaan,
maupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Dalam iklim seperti ini muncul pula ekspresi kelompok yang berfaham radikal atau intoleran, yang walaupun jumlahnya sangat sedikit tetapi dalam kasus-kasus tertentu mengatasnamakan kelompok mayoritas. Adapun kebijakan negara tentang hubungan antar agama termasuk yang terbaik dan menjadi model di dunia. Hanya saja sebagai oknum pemerintah di daerah dengan mempertimbangkan politik, kadang-kadang mendukung sikap intoleran kelompok tertentu atas nama pemenuhan aspirasi kelompok mayoritas. Klaim aspirasi kelompok mayoritas ini pun tidak selalu sesuai kenyataan, karena suatu tindakan intoleran itu seringkali hanya digerakkan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan mayoritas. Meski demikian, kebijakan Pemda yang cukup arif dan adil, termasuk dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama, jauh lebih banyak daripada kebijakan yang dianggap mendukung sikap intoleran ini. Pencegahan dan penyelesaian konflik. Konflik antar umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Memang pada tahun 2014, toleransi beragama ini berkembang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi masih ada beberapa peristiwa gangguan atau penghentian pembangunan rumah ibadah yang sudah mendapat izin secara sah. Di antara kasus pendirian rumah ibadah yang kini belum ada penyelesaian vital adalah pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP Philadelphia di Bekasi, dan pendirian Masjid Nur Musafir di Kupang. Sebenarnya perselisihan tentang pendirian rumah ibadah yang bisa diselesaikan secara arif dan damai jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyelesaian yang berlarut-larut atau yang kemudian menjadi konflik. Namun, karena persoalan pendirian rumah ibadah ini dikaitkan dengan perlindungan kebebasan beragama, maka hal ini pun mendapatkan catatan dari badan-badan HAM dunia. Sedangkan persoalan konflik dan ketegangan internal agama, terutama Islam, umumnya dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan dalam hal yang sangat mendasar atau pokok-pokok ajaran agama, dan munculnya aliran kepercayaan yang mengaitkan dirinya dengan agama Islam, serta penghinaan agama seperti kasus Ahmadiyah, Jamaah Salamullah, dan Aizidaya Al-Islamiyah. Sampai kini masalah Ahmadiyah belum selesai sepenuhnya. Bahkan di Mataram kini masih ada pengungsi Ahmadiyah yang ditampung di asrama Transito Mataram sejak 2006. Di samping itu, kasus perbedaan yang berkembang menjadi kekerasan adalah kasus yang menimpa penganut Syiah Sampang yang sejak 2012 sampai kini masih
sedangkan pemerintah memfasilitasinya sebagai bagian dari kewajibannya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tentu saja kasus-kasus konflik atau perselisihan sekecil apapun harus diselesaikan dengan cepat dan bijaksana. Namun yang lebih mendesak adalah penyelesaian terhadap kasus-kasus yang sudah menjadi sorotan dunia internasional tetapi sampai kini belum diselesaikan dengan baik.